Jadi saya ulangi ya, ini kemarin kan sudah disampaikan terkait dengan definisi bahan peledak. Nah, coba ada yang bisa menyampaikan lagi nggak apa itu definisi bahan peledak? Sebenarnya kalau sudah dilihat gambar ini sudah mudah ini. Ada yang mau jadi volunteer? Saya Pak mau Pak. Ya, Ratu, silakan Ratu. Suara Ratu itu. Ya Pak, bahan peledak merupakan senyawa kimia tunggal atau campuran di mana terdapat reaksi kimia antara aksinya itu panas, gesekan, benturan atau ledakan awal yang akan menghasilkan gas dan panas atau tekanan. Makasih Pak. Makasih Ratu. Ada yang udah betul tapi ada yang ketukar sedikit. Jadi sebelum reaksi apa dulu? Aksi. Nah, ya jadi senyawa itu dikasih aksi dulu. Ya, kalau dikasih aksi baru dia bereaksi. Ya. Nah, aksinya itu bisa panas, gesekan, benturan, ledakan awal. Bisa menjelaskan nggak apa masing-masing ini? Misalnya atau dikasih contohnya? Ya itu Pak, misalkan kalau kita ngasih aksinya misal panas gitu ya pada si senyawa kimia tunggal atau campuran, nanti akan menghasilkan gas atau panas tekanan. Panasnya itu misalnya dari mana? Dari si bahan peledaknya Pak. Lupa Pak saya materinya. Iya, tadi kemarin panasnya itu bisa dari sumber listrik ya, arus listrik misalnya. Nah, arus listrik itu kan mengaliri melalui kabel ke detonator, misalnya detonator itu kemudian di dalam komponen detonator ada yang namanya ASA ya, aluminium stiffness oxide, yaitu senyawa kimia juga yang itu kemudian memberikan inisiasi ke PETN ya, PETN. Jadi listrik itu menghasilkan panas untuk menginisiasi PETN misalnya. Kemudian ada lagi di situ gesekan, benturan, ledakan awal. Ya, kalau ledakan awal misalnya dari mana? Detonator bukan? Primary detonator Pak. Iya, bisa dari detonator kemudian menginisiasi primer ya, atau booster cartridge. Nah, atau semua itu yang detonator yang sudah dirangkai dengan dengan cartridge atau booster itu disebut primer ya. Nah, primer itu meledak menginisiasi ANFO misalnya ya, itu bahan peledak utama untuk meledakkan lubang itu ANFO misalnya, atau emulsion eksplosif ya dan sebagainya. Nah, kemudian ada setelah diberi aksi kemudian menghasilkan suatu reaksi yang hasilnya itu berupa sebagian atau seluruhnya gas ya. Gas, tapi gas yang disertai tekanan dan temperatur yang sangat tinggi ya. Baik, makasih ya tadi Ratu udah menyampaikan. Berikutnya oke. Nah, kita masuk ke reaksi. Jadi reaksi ini yang ada di sini pembakaran, deflagrasi, ya, letusan dan detonasi, ini semua bukan terjadi pada satu bahan peledak, tapi ini untuk beberapa bahan peledak yang berbeda. Misalnya kalau kita menyebut ada pembakaran itu terjadi di mana coba? Ada yang tahu di mana pada saat reaksi pembakaran terjadi? Nah, kemarin kita sudah berbicara mengenai ANFO ya, amonium nitrat fuel oil. Fuel oilnya itu kan senyawa hidrokarbon itu terjadi reaksi pembakaran di sana. Jadi
Itu salah satu contoh reaksi yang ada di peledakan ya. Untuk di ANFO misalnya di fuel oilnya yang terbakar. Kemudian ada lagi reaksi yang kedua, deflagrasi. Nah, deflagrasi ini sebenarnya reaksi pembakaran juga, cuma dia disertai dengan kecepatan rambat. Ya, pembakarannya ada perambatan. Ya, kalau pembakaran biasa itu kan nggak ada ada perambatan, cuma sangat pelan sekali ya. Nah, tapi kalau deflagrasi dia pembakaran disertai perambatan yang relatif tinggi dari pembakaran dan menghasilkan gas-gas bertekanan yang tekanannya meningkat selama proses pembakaran berlangsung ya, sehingga menimbulkan ledakan. Nah, untuk reaksi deflagrasi itu biasanya sebutan untuk bahan peledak yang sifatnya low explosive. Low explosive itu apa contohnya? Ada, pernah dengar ya gunpowder atau black powder begitu ya. Itu kalau yang suka main petasan, nah isian petasan itu ada seperti itu. Nah, itu reaksinya disebut reaksi deflagrasi ya. Itu termasuk kategori bahan peledak low explosive. Nanti ada apa bedanya low explosive sama high explosive ya. Nah, berikutnya ada reaksi detonasi ya. Reaksi detonasi ini terjadi untuk bahan peledak yang high explosive. Nah, jadi reaksi yang sangat cepat yang diawali dengan panas disertai oleh shock compression dan membebaskan energi yang mempertahankan shockwave serta berakhir dengan ekspansi hasil reaksinya. Ya. Nah, ini terjadi pada high explosive. Contohnya bahan peledak yang high explosive apa? PETN, Pak. PETN. Terus apa lagi? Apa lagi? TNT, Pak. TNT, apa lagi? ANFO masuk eksplosif nggak? ANFO iya masuk, Pak. Ya, ANFO. Nah, jadi ini contohnya bahan-bahan peledak yang dikategorikan high explosive. High explosive itu bahan peledak yang kecepatan rambatnya itu melebihi dari kecepatan suara. Tuh. Kalau low explosive berarti lebih kecil dari kecepatan suara. Itu perbedaannya sih. Nah, di dalam reaksi ini detonasi, nah itu sebutan untuk bahan-bahan peledak yang dikategorikan high explosive. Nah, berikutnya ada letusan. Nah, kalau letusan itu secara teori adalah ekspansi yang cepat dari suatu bahan menjadi bervolume lebih besar. Nah, contohnya apa? Nah, ini kok gambarnya balik ya, ini harusnya di atas ini. Nah, orang lagi niup balon. Ya. Kalau balon itu meletus ya, makanya sebutnya letusan. Kalau dalam letusan balon itu ada reaksi kimia nggak? Ada. Hah? Reaksi kimia dari mana? Dari udara, Pak. Udaranya bereaksi gitu. Tiup. Ada reaksi nggak? Kalau kita niup balon, udara yang kita masukkan ke dalam balon itu bereaksi nggak? Gue bereaksi, Pak. Bereaksi? Wah, kalau bereaksi berarti enggak ya? Enggak. Kalau bereaksi berarti nafas kita mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya nanti. Ya. Jadi tidak bereaksi. Kalau yang disebut letusan atau ledakan itu ternyata itu tidak mengalami reaksi kimia. Jadi dia hanya ekspansi yang cepat dari suatu bahan menjadi bervolume lebih besar. Ketika kita meniup balon, memasukkan udara ke dalam balon, terus dimasukkan sampai batas tertentu,
yang titik tertentu si balon itu tidak bisa lagi menampung volume udara yang kita masukkan ke dalamnya, maka terjadilah letusan gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau letusan itu sendiri ya itu tidak ada reaksi kimia, jadi hanya ekspansi dari suatu bahan, menjadi bervolume lebih besar. Kembali ke detonasi, ya, di dalam detonasi, nah, jadi kalau kita berbicara bahan peledak, ya, yang high explosive, ya, berarti kalau secara reaksi namanya detonasi, ya, reaksi terdetonasi, gitu ya. Cuma ini bahasa inilah ya, bahasa ilmiah ya. Tapi kalau karena di lapangan ya pokoknya semua disebut meledak, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini dilihat bahwa ada detonasi itu ya, ada reaksi sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan suara. Kemudian ada shock compression. Shock compression ini yang kemudian dia memiliki daya hancur, shattering effect. Ya, shattering effect itu memiliki karena kejutan ya, tekanan ya, karena kejut. Ya, nah itu kemudian memiliki daya hancur. Kemudian ada juga jenisnya shockwave. Ya, shockwave itu gelombang kejut. Ya. Gelombang kejut itu yang ini ketika kita pernah dengar nggak? Ada sympathetic detonation. Sympathetic detonation itu adalah suatu gelombang kejut, ya, yang dapat menginisiasi bahan peledak lainnya. Jadi misalkan gini, ada 2 buah bahan peledak ya, ada 2 misalnya cartridge gitu ya. Cartridge itu yang satu itu dimasukkan detonator ke dalamnya. Ya. Yang satu lagi pada jarak tertentu ya, ada kasih jarak misalnya 10 cm. Itu dia tidak dikasih detonator misalnya, didekatkan gitu. Nah, ketika kita menginisiasi cartridge yang tadi sudah dikasih detonator, saya gambar aja ya. Ini ada cartridge satu, yang ini dikasih detonator. Nah, yang satu lagi ini di sini. Ini nggak dikasih apa-apa. Ini diatur pada jarak X ya, jarak tertentu gitu. Nah, ketika kita ini menginisiasi ini ya, diinisiasi ini meledak. Nah pada jarak tertentu bahan peledak ini juga ikut meledak. Nah ini meledaknya itu akibat gaya sympathetic detonation.